Halo semua, Expatify Talk is back setelah jeda 1 bulan. It's been 84 years. Akhirnya kita bisa balik lagi dan mudah-mudahan episode kali ini bisa mengobati rasa kekangenan kalian ya terhadap insight-insight dari Expatify Talk. Nah, dengan aku Hasbi dengan energi baru dan semangat baru, kita akan membahas berbagai hal seputar e-commerce dan juga Shopify. Berbicara tentang e-commerce, tentunya kita sama-sama tahu Indonesia saat ini sedang berada di puncak perkembangan global e-commerce, yang mana nilai kapitalisasi pasar e-commerce di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dan hal ini menunjukkan betapa besarnya peluang di sektor ini. Tapi tentunya dengan peluang yang besar akan datang pula tantangan yang besar. Bagaimana bisnis kita bisa terus bersaing dengan kompetitor, bagaimana bisnis kita bisa terus berkembang, dan tentunya bagaimana bisnis kita bisa tetap keep up dengan teknologi-teknologi yang terus merajalela. Dan pas banget nih untuk ngebahas hal itu semua, kita sudah kedatangan tamu spesial Mas Rangga, Country Sales Manager dari Slickflow. Kita sapa dulu ya bersama-sama. Halo Mas Rangga, apa kabar? Baik-baik. Halo, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal semua dari Mas Rangga. Ya, kami senang banget nih Mas Rangga akhirnya bisa datang ke sini ke Expatify karena sebelumnya Slickflow itu pernah datang juga nih Mas ke Iya, Expatify. tapi sebetulnya kemarin kita tuh ke kantor yang lama ya. Ini kan kantor baru nih, kalian lebih lebih gede dan juga lebih homey banget sih. Kalau saya lihat tadi kan sempat ngobrol ada filosofinya nih, temboknya juga nih. Betul. Dan ketika waktu itu tuh ketika datang pertama kali kita kayak dapat insight baru kan dijelasin tentang Slickflow dan kita ngerasa kayak wow banget dan akhirnya kita kepikiran nih pengen buat podcast lagi nih, ingin lihat perkembangan dan juga inovasi baru dari si Slickflow ini. Tapi mungkin Mas ya untuk recall nih mungkin penonton kita belum sempat nonton video waktu itu. Sebetulnya apa sih Mas Slickflow itu dan datang dari permasalahan apa sih Slickflow ini? Ya, jadi secara singkatnya Slickflow sendiri kita merupakan conversational AI suite yang dimana kita mengintegrasikan segala komunikasi dari media sosial, baik itu seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun sampai website live chat pun kita bisa dalam satu aplikasi kayak gitu. Mungkin biar gampangnya kalau Mas Hasbi pernah lihat bisnis yang ada centang birunya, pernah lihat gak Mas? Pernah. Ya itu basically itu yang kurang lebih memakai Slickflow. Kenapa Slickflow ini dibuat? Kita tuh sebetulnya dibangun dari tahun 2019. Kita baru di Indonesia sejak tahun 2022 kemarin. Kita mendapatkan bahwa di era digital saat ini banyak banget customer itu lebih cenderung menggunakan chat. Malah data kita menemukan bahwa lebih dari 70% orang itu lebih cenderung menghubungi bisnis itu lewat chat. Dengan lewat telepon ataupun SMS ataupun call kayak gitu. Nah, dari situlah kita melihat adanya kecenderungan orang lewat chat tersebut. Bisnis itu banyak yang mengejar seperti itu. Akhirnya mereka banyak channel nih. Instagram ada, Facebook ada, WhatsApp ada. Yang karena banyaknya channel tersebut, bisnis jadi kewalahan memanagenya. Nah, dari situlah kita mengadopsikan solusi berupa omni-channel AI Suite ini untuk ngebantu businesses bisa memaintain customer engagement seperti itu. Aku tadi sangat tertarik dengan kalimat awal ya Mas ya, sesuai dengan back to topic gitu Mas ya, yang mana kita lagi ngomongin masalah yang lagi hot topik nih Mas, artificial intelligence. Dan tadi aku ngedengar ada conversational AI Suite AI Suite itu apa sih Mas sebetulnya? Jadi sebetulnya adalah kalau di Slickflow sendiri kita percaya bahwa manusia itu tidak akan pernah selamanya itu nggak akan pernah digantikan dengan teknologi. Manusia itu tidak akan pernah selamanya itu nggak akan pernah digantikan dengan teknologi. Baik itu AI, baik itu internet dan semacamnya. Malah sebetulnya memboost productivity kita. Jadi AI Suite yang kita maksud ini adalah bagaimana bisa memanfaatkan teknologi AI dalam meningkatkan customer engagement. Baik itu dari sisi respon time ataupun misalnya respon time rate-nya dan juga misalnya seperti kayak satisfaction rate dan semacamnya seperti itu. Jadi misalnya ada beberapa workflow yang kalian perlu di automate, nah itu bisa menggunakan AI kita juga untuk memudahkan. Seperti itu. Jadi lebih kepada AI assistant lah untuk memudahkan customer service ataupun misalnya agents untuk bisa komunikasi dengan customer lebih mudah kayak gitu sih. Oke. Tapi sebetulnya aku juga masih belum terlalu paham sih Mas. Tadi kan banyak kata-kata yang kayak AI agent, Slickflow dan apa sih sebetulnya bedanya Slickflow ini dengan tadi AI agent atau chatbot lainnya yang mungkin udah bertebaran saat ini? Oke, sebenarnya kalau di kita nggak pernah memaksakan diri untuk bilang kita paling baik ataupun lebih baik ya. Sebetulnya balik lagi pada bagaimana kita bisa ngebantu bisnis. Ya, mungkin yang paling ngebedakan di kita adalah we want to know our clients. Karena kita selalu percaya the only person yang mengerti tentang bisnisnya adalah business owner-nya ataupun C-level-nya ataupun
usersnya ataupun champion yang di perusahaan tersebut. Jadi di situ bagaimana solusi-solusi yang ada di kita itu bisa diadopsikan dengan baik untuk mereka seperti itu. Jadi kalau di kita nggak pernah ngutamain fitur sih lebih tepatnya. Walaupun memang oke lah kita ada AI, kita ada flow builder dan semacamnya. Itu kita balikin lagi kepada bisnisnya seberapa kita bisa ngebantunya sih. Itu sih yang paling kita utamakan. I see. Dan kalau menurut Slickflow sendiri gitu ya Mas, sebetulnya dari vendor-vendor kan mungkin banyak nih Mas ya ikutan juga di bidang ini ya, Yap. AI CRM gitu, dan apa sih sebetulnya yang benar-benar ngebuat Slickflow ini ya bisa bilang lebih oke nih dibanding yang lain? Kalau bisa dibilang sih kayak kalau di kita ya mungkin yang paling sering kali kita dapat dari based on our interaction ya dari existing clients ataupun prospek yang memilih kita itu adalah kemudahan dari sisi CRM ya, karena kita kan satu CRM dan omnichannel kita jadikan satu, dan juga dari sisi AI kita lebih controllable. Mungkin orang asumsinya kalau udah punya AI agent bisa ngegantikan CS-nya, dan tapi kalau dari kita tidak menyarankan seperti itu, karena suatu hal yang baru ini kita harus selalu melihat apa aja kondisi dan resikonya. Nah disitulah kita ngebangun AI itu kalian bisa customize sesuai dengan kebutuhan kalian. Di mana AI bisa step in, di mana agent yang harus step in. Seperti itu. Jadi flexibility dan visibility itulah yang memudahkan sih. Yang selalu kita share kepada customer untuk membuat AI lebih accountable. Jadi dibandingkan kalian bikin knowledge, AI-nya balas terus-terusan, sedangkan kalau di Slickflow kalian bisa kontrol itu sih sebetulnya kayak gitu. Jadi memang bisa dibilang si AI ini powerful banget ya untuk otomatisasi, tapi tetap ada batasannya. Iya, betul. Tapi gimana sih Mas cara kita mungkin sebagai business owner untuk menemukan sweet spot nih antara kapan mesti menggunakan AI dan kapan masih menggunakan manusia gitu. Iya, sebetulnya kalau ini menarik juga sih, ini selalu concern utama sebetulnya dari para business owners ataupun even small scale, mid size ataupun enterprise, di mana mereka tuh pengen tahu kapan sih necessary kita untuk jadi chatbot, kapan dia jadi AI ataupun agent gitu ya. Nah kita akhirnya ngelakuin mencoba cari studinya, dan akhirnya kita dapat waktu itu sebenarnya data menunjukkan bahwa sebenarnya nggak apa-apa menggunakan AI ataupun chatbot pada saat melakukan beberapa inquiry. Cuman memang ada certainties khususnya yang harus langsung ke agent. Contohnya adalah kalau misalnya kita hanya cuma sekedar mengetahui FAQ, itu sangat pentingnya kita untuk pakai chatbot karena orang kan pengen tahu lebih lanjut, lebih gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya udah tahapannya itu lebih ke komplain, seperti troubleshooting, masalah ongkir, itu mungkin mereka pengennya ke agent kayak gitu. Jadi the best approach itu adalah selalu hybrid kayak gitu. I see, oke Mas. Tapi kira-kira ada gak sih bisnis kecil atau bisnis menengah itu cocok gak sih Mas untuk menggunakan si AI ini? Balik lagi sih, seberapa urgensinya untuk kebutuhan lah lebih tepatnya. Kalau misalnya bisnisnya baru dapetin inquiry ataupun chat per harinya itu baru 5 sampai 10, I think it's still manageable. Kayak gitu. Cuma kalau misalnya memang udah di angka puluhan ataupun yang udah di mana overwhelm, di situ kalian baru tuh ikut campurin tangan AI kayak gitu. Karena kan sebetulnya AI sendiri sebagus-bagusnya di marketingin, kalian juga harus punya skill untuk ngeadaptasiinnya. Gampangnya gini, nge-training manusia aja terkadang kita kewalahan. Betul. Sedangkan AI ini kan teknologi baru. Ya mungkin nggak semudah itu sebetulnya untuk nge-train. Cuma kan balik lagi bagaimana kebutuhan bisnis masing-masing seperti itu, dan bagaimana kalian melihat apakah masuk akal tuh melakukan investasi kepada AI kayak gitu sih. Oke Mas, kalau kita maju ke depan dulu nih, sebetulnya ketika kita mungkin ngomongin 2 sampai 3 tahun ke depan, kira-kira si AI ini udah benar-benar bisa gak tuh Mas kira-kira untuk menggantikan full total si customer service? Karena mungkin aku lihat banyak bisnis juga ya Mas yang full ngebet gitu Mas, pengen ada juga beberapa yang udah nyinggung-nyinggung soal itu ya, ganti-ganti CS. Iya betul. Mungkin dia pengen lebih efektif kali Mas katanya, atau lebih efisien di dalam proses bisnisnya. Gimana nih untuk tanggapan dari Slickflow mengenai fenomena ini? Kalau di Slickflow sih kita selalu percaya bahwa tidak ada teknologi yang bisa menggantikan manusia. Maksudnya contoh simpelnya gini deh, lu pakai kalkulator nggak kalau ngitung kadang? Iya pakai dong Mas. Nah dulu zamannya kalkulator diciptakan itu para mathematician tuh pada protes mengenai itu. Malah banyak orang mengira pekerjaannya akan hilang. Malah ternyata
malas membantu dan membangun kerjaan-kerjaan baru seperti itu. Jadi kalau dari kita sih sendiri sih kita selalu melihat AI ini, kita selalu menganggapnya filosofinya seperti AI itu adalah Alfred di film Batman. Lu nonton kan ya? Nonton. Jadi kalau Batman itu kan kemana-mana itu pasti ada Alfred untuk bantuin. Tapi tanpa Alfred pun dia bisa. Tapi dengan Alfred dia lebih bagus. Kayak gitu. Tapi Alfred gak akan pernah jadi Batman. Jadi itulah AI menurut kita tuh. AI itu di situ adalah untuk ngebantu, untuk sebagai the powerful assistant untuk ngebantu businesses ataupun membantu agents untuk lebih produktif ataupun lebih efisien ataupun lebih efektif lah kasarnya seperti itu. Jadi di situlah kita ngebangun AI kita awalnya dari writing assistance. Dari writing assistance kita bantu bangun AI-nya lagi untuk smart reply. Dari smart reply kita bangun lagi untuk jadi workflow automation seperti itu sih. Jadi memang si AI ini justru lebih powerful kalau digabungkan dengan manusia. Iya, betul. Jadi kasarnya AI will never replace human, tapi human yang menggunakan AI lah yang akan replace you ya gitu kan kasarnya. Betul ya, dengan kayak tadi tuh contohnya kayak Alfred dan Batman yang bisa saling ngebantu sama lain, atau mungkin kayak Tony Stark dengan Jarvisnya Mas. Dia bisa lebih powerful lagi tuh ketika human menggunakan si AI ini. Nah Mas, mungkin last but not least nih Mas, kira-kira apa sih prediksi dari Mas Rangga dan juga tim Slickflow untuk tren terbesar yang berhubungan dengan CRM, customer service di 2 sampai 3 tahun ke depan, Mas? Kalau di kita terutama untuk bisnis trend as a general ya, pasti semua bisnis itu ujung-ujungnya akan membutuhkan database management, yaitu adalah CRM. Tapi yang kita melihat beberapa riset yang kita temukan, kita rumuskan sebetulnya ada 3 challenge yang paling utama di para businesses. Yang pertama itu adalah tech stack. Tech stack ini bagaimana sekarang itu kan udah banyak produk software di luar sana. Kalian finance pakai A, terus itu CRM pakai Slickflow misalnya, terus misalnya e-commerce ya pakai Spotify, habis itu mungkin dia ERP-nya pakai yang lain, seperti itu. Nah ini kan ada, itu aja sendiri ada 4. Nah bagaimana dengan menggunakan solution yang tepat untuk bisa memberikan tech stack yang lebih holistik. Jadi semua data itu tersatukan. Itu mungkin challenge yang utama karena banyaknya software itu yang digunakan satu perusahaan untuk bagaimana konsolidasinya lebih baik. Nah di situ kalau di Slickflow sendiri kita menawarkan Open API solution. Dan yang kedua itu adalah data bridge. Dimana sekarang ini kita selalu melihat trennya, mungkin kalau dari Mas Hasbi sendiri pasti punya lah kenalan ataupun relasi. Misalnya dia dulu Excel-nya mana ataupun kerja di mana, database-nya dibawa sama dia pada saat pindah ataupun semacamnya. Ataupun amit-amitnya ada bisnis yang mungkin kalau Mas Hasbi pernah dengar, karyawan lamanya menipu ataupun ngambil uang. Nah itulah sekarang ini kita selalu melihat adanya data breach resiko atau risk-nya di situ. Jadi kalau di Slickflow sendiri kita untuk wrap around on that, jadi kita punya namanya role based access control. Jadi nggak semua agent bisa melihat semua database yang kalian miliki, apalagi khususnya business owners ya. Yang ketiga ini adalah adaptasi AI. Dari mana orang tuh menggembor-gembor dikiranya AI itu bisa memudahkan semuanya. Belum tentu juga. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan AI ini sesuai dengan kebutuhan kalian, kecuali kalau misalnya kalian udah men-train AI-nya tapi ternyata ada kebijakan baru dan semacamnya, kalian harus nge-train ulang itu sebetulnya, dan it may takes time. Seperti itu. Dan bagaimana, nah disinilah kalau di Slickflow kita AI ini mengadopsikannya juga tentunya berdasarkan customer feedback. Jadi kalau misalnya we treat our customers like our partners. Saat kita ngebangun features ataupun ngebangun apapun, itu pasti kita semuanya kita balikin lagi ke customer kita, they like it or not, and we develop on that, kayak gitu sih sebetulnya. Jadi memang perlu banyak proses nih untuk mengadopsi AI itu sendiri. Dan ya bahkan tadi mungkin ya Mas, seperti Mas Rangga bilang, ketika AI-nya udah kita train, ketika mungkin ada input baru perlu di-train lagi, dan justru betul. Prosesnya takes time dan biaya juga mungkin Mas ya? Iya, dan juga sebenarnya pada saat kalian nge-training itu AI masih ngebalesin. Beda kalau misalnya manusia kan, lu suruh berhenti semuanya kan, diem dulu gitu. Nah bedanya kalau AI itu dia saat ini accountability-nya masih rada susah. Nah di sini kita adopsinya pun juga sangat hati-hati, karena memang we've been working with a lot of enterprises yang mungkin mereka punya reject ataupun mereka juga untuk kita sebagai vendor aja susah kayak gitu. Yang dimana mereka itu pasti ada question ataupun consideration about accountability dan juga safety kayak gitu. Jadi balik lagi sih kepada
kebutuhan bisnis masing-masing seperti itu. Oke, wah keren banget ya, insight yang luar biasa banget deh. Ini jadi yang aku rasa penutup yang pas Mas untuk diskusi kita pada hari ini. Jadi buat kalian nih para pembisnis, para business owner, teknologi AI itu powerful banget. Tapi memang tetap harus digunakan dengan strategi yang tepat nih. Kita nggak bisa langsung full ya, langsung ke AI Mas ya. Karena tadi memang tetap perlu bantuan human di situ ya. Sehingga memang justru dengan adanya human, dengan kombinasi antara AI dan human ini bisa lebih powerful lagi, bisa ngebantu bisnis kita lebih oke lagi. Dan terima kasih banyak Mas Rangga ya sudah sharing ilmunya yang luar biasa, sangat berharga hari ini. Dan buat kalian semua yang udah dengerin sampai akhir, terima kasih banyak ya. Kalau kalian suka dengan diskusi pada hari ini, jangan lupa like, subscribe, share ya, dan juga komen ya di podcast kita, dan stay tune untuk episode-episode berikutnya di mana kita akan terus nih ngebahas tentang seputar Shopify dan juga e-commerce dan juga teknologi-teknologi yang bisa ngebantu kalian para business owner untuk bisa leveling up bisnis kalian. Dan saya Hasbi juga Mas Rangga ya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay inspired and stay innovative and keep growing. Bye.